Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah pertanyaan dan jawaban dari masing-masing anggota. Kepadanya dipersilakan untuk yang pertama kepada Maftuh. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan pertanyaan tentang syirkah, yaitu apa sih unsur-unsur saja yang mengikat akad syirkah? Langsung saja berikan jawabannya. Membicarakan tentang pembagian unsur syirkah, ada beberapa serikat kerja syirkah berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid. Ialah dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama menggarap pekerjaan itu. Penghasilan atau upahnya guna mereka bersama berdasarkan pendapat perjanjian mereka, baik kepandaian keduanya atau berlainan, seperti tukang kayu atau tukang besi, begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidak berdasarkan pendapat perdamaian antara keduanya. Berarti kita dapat simpulkan dari yang di atas pendapatnya Sulaiman Rasyid bahwa unsur syirkah itu ada 4. Yang pertama, adanya suatu bidang usaha. Yang kedua, adanya suatu akad. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam menjalankan usaha. Yang keempat, memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Nah, itu unsur-unsur akad syirkah sendiri. Jadi 4 unsur ini harus ada di dalam akad syirkah. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya paparkan sendiri. Jika salah satu pihak menyimpang dari perjanjian kerjasama dan terbukti melakukan penipuan, apakah perjanjian tersebut dapat dipidana dan bagaimana Al-Quran menjelaskan hal tersebut? Jawabannya, tentang penipuan ini atau perbuatan curang dapat ditemukan dalam pasal 378 KUHP yang isinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, jika salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 7 yang artinya maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan tentang penipuan atau pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, hal tersebut juga dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Allah juga telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sehingga sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Yumna. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari pemakalah, kita sebagai nasabah itu mengajukan pembiayaan sebagai nasabah. Bank akan menyetujui kalau misalkan kita itu memenuhi persyaratan. Bank akan menilai kita dan bank akan meminta jaminan. Nah, pembiayaan proyek, modal ventura, pembiayaan musyarakah mutanakisah, serta obligasi syariah. Pembiayaan proyek musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Nah, misalnya dana nasabah itu ada 200 juta dan dana bank itu ada 300 juta. Nah, dananya itu akan kita gunakan untuk sesuatu yang produktif, misalnya untuk dibelikan rumah.
Nah, jadi rumahnya itu harus dijadikan produktif. Jadi misal kayak dijadikan ruko. Nah, kan kalau misalkan dijadikan ruko itu dia akan menghasilkan uang. Nah, nasabah hanya mempunyai modal itu 40%, tapi nasabah boleh meminta keuntungan lebih kepada bank karena nasabah yang lebih bekerja keras. Kayak misalkan dia promosi, jadi boleh minta keuntungan lebih asal kedua belah pihak setuju. Nah, jadi nasabah itu sebagai sekutu aktif. Jadi nasabah boleh meminta keuntungan lebih. Dan bank itu hanya sekutu pasif. Tapi ingat, ini tergantung kesepakatan di awal. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ramanda. Pertanyaan yang saya dapat yaitu cara pembagian keuntungan dalam dalam syirkah. Pembagian keuntungan dalam syirkah tergantung pada awal kesepakatan saat dalam ijab qabul. Kesepakatan itu dibuat oleh masing-masing pihak dan disepakati oleh masing-masing pihak. Tapi pihak lain boleh meminta tambahan apabila melakukan presentasi yang lebih. Sebagaimana keuntungan harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung lebih kadar tanggungan masing-masing. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah. Bagian orang-orang Islam bergantung pada syarat yang mereka sepakati. Jadi pada kesimpulannya, pembagian keuntungan dalam syirkah awalnya disepakati ketika akad ijab dan qabul, dan dapat ditambahkan ketika salah satu dari pemilik akad itu salah satu dari orang yang syirkah itu memiliki presentasi yang lebih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yakut. Baik, pertanyaan dari saya adalah apa dan jelaskan perbedaan syirkah amlak dan syirkah uqud. Yang pertama, syirkah amlak. Dalam syirkah amlak, hubungan sesama mitra atau syuraka tidak mengandung unsur wakalah dan kafalah. Dengan demikian, mitra atau syarik yang satu bukan merupakan wakil dan kafil dari mitranya yang lain terkait dengan aset atau barang yang dimiliki bersama oleh keduanya. Contohnya, Bapak A dan Bapak B secara bersama-sama memiliki sebuah motor Honda. Entah itu dari hasil beli patungan, atau hasil warisan, atau hasil pemberian dari orang lain untuk mereka berdua. Kepemilikan bersama terhadap motor Honda oleh kedua orang tersebut disebut syirkah amlak. Jika masing-masing mitra, Bapak A dan Bapak B tidak saling menyerahkan hak perwakilan atau wakalah untuk melakukan tasyaruf dan tidak ada saling kafalah. Maksudnya begini, jika Bapak A tidak menyerahkan hak tasarruf atas porsi yang menjadi miliknya kepada Bapak B dan sebaliknya, Bapak B tidak menyerahkan hak tasarruf atas porsi yang menjadi miliknya kepada Bapak A, maka syirkah seperti ini adalah syirkah amlak. Kita berjelas contoh di atas. Jika Bapak A tidak mengizinkan Bapak B atau sebaliknya untuk menjual porsi yang menjadi miliknya, milik Bapak A dan sebaliknya dari sebuah motor Honda tersebut, maka syirkah ini disebut syirkah amlak. Ketidakadaan hak bagi mitra untuk bertindak atas porsi mitranya yang lain ini membuat akad jual motor dimaksud bisa dibatalkan sama sekali atau batal untuk porsi mitra yang tidak mengizinkan. Di samping itu, syirkah amlak juga tidak mengandung kafalah. Jika Bapak A merusak motor Honda milik bersama tadi, entah merusak secara sengaja atau tidak, maka porsi kepemilikan Bapak B tidak berubah. Kerusakan motor sebelumnya menjadi tanggung jawab Bapak A karena dia yang merusaknya. Yang kedua, syirkah uqud. Berbeda dengan syirkah amlak, hubungan sesama mitra dalam syirkah uqud mengandung unsur wakalah dan kafalah. Ini artinya setiap mitra diberi hak oleh mitranya yang lain untuk melakukan tasarruf terhadap aset yang dimiliki bersama. Contohnya, Bapak A dan Bapak B memiliki bersama sebuah motor Yamaha. Mereka, para mitra yaitu Bapak A dan Bapak B, saling memberikan hak untuk mengelola aset bersama, yaitu motor Yamaha. Contoh mengelola adalah disewakan, dijual belikan, dan lain-lain. Contoh pengelolaannya, Bapak A mengizinkan kepada Bapak B
Dan sebaliknya, untuk menyewakan porsi kepemilikan masing-masing terhadap motor Yamaha milik bersama kepada pihak ketiga, di mana uang hasil sewa menjadi milik mereka, Bapak A dan B, sesuai kesepakatan atau sesuai porsi kepemilikan mereka. Contoh ini menjelaskan bahwa setiap mitra mengizinkan porsi kepemilikannya dikelola atau ditasarufkan oleh mitra yang lain. Itu artinya dalam syirka uqud terdapat unsur wakalah. Syirka uqud juga mengandung unsur kafalah. Untuk itu, jika motor Yamaha ini dirusak oleh salah satu mitra secara tidak sengaja, maka kerugian akibat kerusakan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, yaitu Bapak A dan Bapak B, sesuai dengan porsi kepemilikan. Contohnya, porsi kepemilikan masing-masing senilai 50%. Harga motor Yamaha sebelum rusak adalah 10 juta, dan akibat rusak dijual dengan harga 7 juta. Maka masing-masing menanggung kerugian sesuai porsinya, yaitu 50%. Dengan demikian, kerugian sebesar 3 juta dibagi rata kepada A dan B, sehingga masing-masing menanggung 1,5 juta. Untuk itu, uang hasil penjualan jika syirka ingin dibubarkan, maka masing-masing mendapat 3,5 juta. Kesimpulannya, jika dalam syirkah atau kepemilikan bersama terdapat unsur saling kalah dan saling kafalah, maka kepemilikan bersama ini adalah syirka uqud. Sebaliknya, jika tidak ada unsur saling wakalah dan saling kafalah, maka ia adalah syirka amlak. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan tentang pertanyaan beserta jawabannya dari setiap anggota kelompok 6 terkait materi syirkah atau kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.